Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa nabiyya ba'dahu. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Jami' Baitur Rahman, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu segenap jamaah kajian syuruk rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah taala kumpulkan kita bermuwajahah, dan mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi yang mulia, Nabi yang kita cintai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga Allah curahkan kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis tentang pondasi-pondasi Islam, karya Al-Imam Al-Hafidh Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah selesai pada hadis yang ke-7. Insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang ke-8. Hadis ke-8 ini berbicara mengenai perintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah, memerangi orang-orang musyrik sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam kitab beliau Arba'un Nawawiyah, kata beliau, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai beliau berdua, Abdullah dan juga Umar bin Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, wa yuqimus salata, dan sampai mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, dan juga sampai mereka mendirikan zakat atau membayar zakat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza fa'alu dzalika, jika mereka yang aku diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka bersyahadat, mendirikan salat dan membayar zakat, sudah melakukan ketiga hal tersebut, kata Nabi, asamu minni dima'ahum, maka darah-darah mereka tidak halal untuk aku tumpahkan, artinya mereka terlindungi, wa amwalahum, dan juga harta-harta mereka juga haram, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak atau syariat yang sudah ditentukan di dalam agama Islam, sehingga boleh
dihukum dengan hukuman qisas. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Adapun hisab mereka, kalau sampai mereka sudah masuk ke dalam agama Islam, mendirikan salat dan membayar zakat, maka hisabnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah hadis yang pendek. Ya, hadis yang pendek sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi. Hadis ini berbicara tentang perintah Allah Ta'ala kepada Nabi supaya menegakkan syariat Islam atau mendakwahi orang-orang musyrik, sehingga dengan jihad tersebut tegaklah syahadat, tegaklah sholat, dan tegaklah zakat. Ya. Baik, kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas. An-nas artinya apa? An-nas manusia. Manusia siapa manusia? Semuanya. Artinya Rasulullah SAW di dalam sabda beliau ini seakan-akan mengatakan bahwa yang aku perangi itu seluruh manusia, entah itu orang musyrik, entah itu orang Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya. Kalau di dalam istilah fikih, lafaz ini masih am, ya, masih umum, ya, karena disebutkan manusia, an-nas artikan manusia, semua manusia. Namun perlu kita ketahui, lafaz yang bersifat am ini atau umum ini ternyata ditakhsis, ya, dikhususkan. An-nas itu maksudnya bukan seluruh manusia, akan tetapi yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia-manusia tertentu saja. Siapa mereka? Yaitu yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 29. Kata Allah Ta'ala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Wa la yuharrimuna ma harrama Allah. Dan juga orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, wa rasuluhu, dan juga apa yang telah diharamkan oleh Rasulnya. Wa la yadinuna dinal haqqi, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Dari kalangan-kalangan orang yang diberi kitab sampai mereka membayar apa? Membayar jizyah, atau kalau kita katakan di dalam lafaz Indonesia membayar pajak. An yadin, dari dengan patuh, wahum saghirun, dan mereka dalam keadaan terhina. Baik, jadi memerangi manusia di dalam agama Islam dulu itu disyariatkan, ya. Tapi kalau sekarang diterapkan bisa apa buatan? Sangat batu Bapak Ibu? Sulit, ya, dan tidak bisa. Terlebih lagi kalau di dalam sebuah negara sudah ada kesepakatan apa? Damai. Kalau di zaman Nabi SAW itu ada perjanjian antara orang Muslim dan orang Yahudi, ya. Di antara perjanjiannya adalah melindungi kota Madinah manakala diserang dari luar, ya. Dan apakah di Indonesia sama dengan hal tersebut? Sama. Kita punya undang-undang. Yang undang-undang itu mengikat
kebebasan beragama dan mengikat keamanan entah muslim ataupun non muslim. Ya, sehingga kalau kita terapkan di sini, ini memerangi orang non muslim ini tidak benar, karena kita berada pada satu ikatan perjanjian damai, dan ini sebuah hal yang masyru' disyariatkan untuk meraih maslahat bersama. Ya, baik. Namun apabila memang ditegakkan hal tersebut, yaitu syariat jihad untuk memasukkan agama Islam atau memasukkan orang-orang ke dalam agama Islam, ya, sehingga muslim semuanya masuk Islam, ya, kalau itu terjadi, alhamdulillah. Dan kalaupun memang mereka tidak mau masuk Islam, opsi kedua apa? Kalau nggak mau masuk Islam nih, ya, kalau nggak mau masuk Islam, ya, diperangi tapi nggak mau masuk Islam. Opsi kedua apa? Supaya mereka tetap hidup, membayar pajak atau jizyah, membayar jizyah. Baik, di sini ada yang kerja di pajak? Ada Pak? Buatan? Ya, tentang pajak ini sebetulnya untuk sesama muslim itu tidak perlu bayar pajak, tidak perlu. Bahkan sebagian orang itu, ya, sebagian ulama mengatakan, ya, bahkan banyak ulama mengatakan kerja di pajak itu hukumnya apa? Tidak boleh. Ya, karena apa? Karena mengambil jizyah dari sesama muslim. Tapi kita sebagai warga Indonesia tetap bayar, betul? Tetap bayar, punya kewajiban membayar. Ya, kita manut saja dengan pemerintah. Kalaulah memang itu nanti akan berakibat di akhirat, kita tidak mengurusi akhiratnya mereka. Yang kita urusi hanya kepatuhan kita. Ya, nanti urusan apakah nanti Allah tanyakan kenapa kamu menariki jizyah dari orang muslim, kaum muslimin, nanti mereka yang jawab. Ya, kita hanya manut saja. Baik. Di sini ada buatan Pak? Datang ya. Jadi aman ya. Ya. Insyaallah. Baik. Uqatilan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memerangi manusia yaitu orang-orang musyrik, ya. Orang-orang musyrik dari kalangan selain ahli kitab. Ahli kitab itu sinten Bapak Ibu? Ahli kitab itu ya Yahudi, ya Nasrani, pengikut Nabi yang akhirnya menyimpang dari ajarannya, ya. Yang masyhur itu Nasrani dan Yahudi. Qatilan nas maksudnya adalah orang-orang musyrik selain ahli kitab. Dan bahkan ini dijelaskan juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilal musyrikina." Aku disuruh oleh Allah untuk memerangi orang-orang musyrik, ya, jelas, ya. Jadi yang diperangi itu orang-orang musyrik selain Yahudi dan Nasrani. Baik. Kemudian di dalam hadis ini Bapak Ibu juga mendapatkan terkandung sebuah pelajaran bahwa manakala seseorang sudah bersyahadat, ya, mengucapkan apa? Syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka orang tersebut sudah sah menjadi seorang muslim. Kalau sudah menjadi orang muslim, maka konsekuensinya adalah wajibnya menahan diri dari mengganggu orang tersebut. Ya, orang tersebut yang sudah masuk agama Islam tidak boleh diganggu dalam hal apa? Dalam hal nyawanya tidak boleh ditumpahkan, nyawanya tidak boleh dihilangkan, hartanya tidak boleh dirampas. Satu lagi,
yang tidak disebutkan di hadis ini, yaitu kehormatannya. Ya, kehormatannya juga tidak boleh dihilangkan. Ya. Sehingga di dalam agama Islam itu kan ada syariat, ya, ada fikih membahas tentang qisas untuk melindungi apa? Qisas untuk melindungi apa? Ya, nyawa. Ya. Terus ada hukum had. Ya. Hukum had, apa hukumnya orang mencuri, apa hukumnya orang merampok, ya, itu kan ada aturannya. Ya. Juga ada syariat bagaimana hukumnya ghibah. Bahasa Jawanya apa? Ghibah, gerendengi atau bahasa Indonesia gosip. Itu juga sebuah dosa besar. Taubatnya bagaimana Bapak Ibu? Taubatnya adalah menyampaikan kebaikan-kebaikan orang yang digerendengi di tempat sama saat dia gerendengi. Paham betul? Ya, misalkan ibu-ibu kan ada bakul sayur keliling, ya, kumpul-kumpul di situ sambil beli sambil ngobrol, ya, gerendengi di situ. Itu ya, bagi-bagi makan daging, ya, daging apa? Daging saudaranya jadi Sumanto. Ya. Kalau ingin tobat di tempat yang sama, ketika beli sayuran di situ juga, sebagai bentuk tobatnya sampaikan nilai-nilai positif dari orang tersebut, ya, nilai positifnya, ya, supaya apa? Kehormatannya terjaga. Ya. Dan kalau ya, dan orang muslim yang seseorang yang sudah mengucapkan syahadatain itu wajib dilindungi hartanya, dilindungi nyawanya, dilindungi apa? Kehormatannya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang hormati, di antara hak Islam, ya, di antara haknya Islam, kewajiban seorang yang sudah melakukan syahadatain adalah melakukan dua hal. Melakukan berapa? Dua hal. Yang pertama, menegakkan sholat, ya, menegakkan sholat. Yang kedua, membayar zakat. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat hadisnya tadi, Rasulullah itu kan mengatakan, aku disuruh memerangi manusia sampai mereka satu apa? Melakukan syahadat, dua menegakkan sholat, tiga membayar zakat. Ya. Rasulullah menyebutkan tiga hal ini. Ya, artinya tiga hal ini merupakan satu kesatuan. Kalau seseorang yang sudah mengucapkan syahadat, maka syahadat itu belum cukup untuk menjaga keabsahan syahadatainnya. Seseorang yang sudah mengucapkan syahadat, dia harus membayar zakat dan juga harus menegakkan sholat. Bahkan Bapak Ibu yang kami hormati, bahkan bayar zakat, bayar apa? Zakat itu dalam Al-Quran selalu bergandengan dengan perintah untuk sholat. Ya, az-zakatu qarinatus sholah. Zakat itu qarinah, selalu mendampingi apa? Sholat. Ya. Zakat itu selalu mendampingi sholat dan penyebutannya selalu, ya, senantiasa dan banyak diiringi dengan kata sholat. Aqimus sholata wa atuz zakata, ya. Aqimus sholata wa atuz zakata. Ya. Tegakkanlah salat dan membayar zakat. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, karena pentingnya masalah zakat ini, sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu manakala menjabat sebagai khalifah, apa yang beliau lakukan? Beliau memerangi orang-orang yang murtad, ya, keluar dari agama Islam. Ya.
termasuk juga dalam mereka yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi, demi Allah, la uqatilanna. Beliau itu menyebutkan pakai lam taukid ditambahkan dengan nun di belakangnya. Ya. Uqatilu cukup sebetulnya, tapi beliau mengatakan la uqatilanna, dikuatkan dengan dua taukid di sini. Kalau kita terjemahkan katanya, kata ini artinya demi Allah, benar-benar pasti aku akan memerangi. Sebelum kata la uqatilanna ada apa? Ada kata wallah, sumpah. Taukid yang ketiga. Ya. Artinya permasalahan ini karena dikuatkan dengan sumpah, dikuatkan dengan lam, dan dikuatkan dengan nun taukid, apa yang beliau sampaikan ini merupakan sesuatu yang penting. Ya. Siapa yang diperangi oleh beliau Abu Bakar Siddiq? Man farraqa baina sholati waz zakati. Aku demi Allah benar-benar pasti akan aku perangi orang yang membedakan, memisahkan antara sholat dan zakat. Antara sholat dan zakat. Kenapa demikian? Fa inna zakata haqqul mali. Karena zakat itu adalah haknya harta. Ya, haknya harta. Wallahi law mana'uni 'iqalan kanu yu'dunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, seandainya mereka itu tidak mau menyerahkan atau membayar satu ikatan unta. Ikatan unta sih nopo niku Bapak-Ibu? Sebatas tali. Kalau seandainya hanya sebatas tali yang dulu mereka bayar kepada Rasulullah, kemudian mereka menahan hal tersebut, laqataltuhum ala man'ihi. Pasti akan aku perangi mereka karena mereka tidak mau membayar zakatnya atau membayarnya. Ya. Di sini atau athar ini muttafaqun alaihi sahih. Ya, sahih dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Jadi membayar zakat itu merupakan sebuah kewajiban, ya. Dan itu merupakan satu kesatuan antara syahadat, sholat dan zakat. Ya. Sebelum dilanjut kita bahas sedikit tentang fikih zakat ya Bapak Ibu. Singkat saja. Zakat itu ada berapa macam? Dua, zakat apa? Fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini ringan apa betul? Semuanya kan bisa zakat fitrah ya. Alhamdulillah. Zakat fitrah itu insya Allah gampang ya. Biasanya zakat fitrah itu dibaginya H-1. Dan pembayaran zakat fitrah itu batasnya kapan? Sebelum sholat id ya. Jadi kalau misalkan dibagi-bagikannya itu H-1, sore hari selesai, malam hari bisa bayar zakat enggak? Ya bisa. Seakan-akan nggak mungkin orang itu nggak bayar zakat ya. Zakat fitrah maksudnya ya. Dan zakat mal yang kedua. Zakat mal ini zakat apa saja? Zakat emas, zakat perak, zakat peternakan, zakat pertanian, zakat apa? Harta temuan ya, hadiah ya. Kemudian zakat-zakat ini juga nanti ada namanya haul dan nisab ya. Haul dan nisab. Haul itu apa? Haul itu waktu 1 tahun.
Tapi untuk pertanian itu pakai nisab napa mboten? Kenapa? Hasil panen harus nunggu 1 tahun ya posok nih. Ya, tapi kalau harta tadi seperti harta peternakan, harta emas, termasuk uang kita, kalau sampai 1 miliar itu harus disakati. Ya. Dan orang yang menerima zakat itu ada berapa golongan Bapak Ibu? 8. Pertama fakir, 2 miskin, 3 gharim lil fuqara'i wal masakina wal gharimina wal fi sabilillah, di jalan Allah. Terus gharim itu apa? Gharim orang yang pailit ya, atau punya hutang banyak dan tidak bisa dibayarkan. Kemudian fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang ke-6 amil zakat. Yang ke-7 ini enggak urutan ya. Yang ke-7 ibnu sabil atau orang yang sedang bersafar, dengan catatan safarnya itu untuk bukan yang maksiat. Ke-8 dan betul mu'alaf atau orang yang masih kafir tapi diharapkan bisa masuk agama Islam. Dia berhak mendapatkan zakat ya, entah zakat fitrah maupun zakat mal. Baik. Sudah nggih. Jadi pembahasan zakat ini atau kewajiban zakat ini merupakan kewajiban yang wajib sangat ya, sampai-sampai zakat itu digandengkan dengan perintah untuk sholat ya. Baik, Bapak Ibu yang menghormati, selanjutnya di dalam hadis ini terkandung sebuah faidah atau sebuah pelajaran bahwa memerangi orang-orang yang meninggalkan sholat itu merupakan sebuah kewajiban. Wujubu muqatalati tarikis sholati, wajibnya memerangi orang-orang yang meninggalkan sholat. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah sampai mengatakan wa hada amrun mujma'un alaihi, ini perkara yang sudah diijma'. Ijma' itu apa? Disepakati. Kewajiban memerangi orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya wajib, dan ini sudah kesepakatan para ulama. Kenapa disepakati? Karena ada dalilnya, ada dasar hukumnya yang kuat, yaitu sebuah hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya dari Ummu Salamah dari Nabi SAW. Beliau mengatakan innahu yusta'malu alaikum umara, akan ada para pemimpin, fata'arifuna fatunkiruna ya. Kalian mengetahui dan kalian mengingkari perbuatan mereka. Famin kariha faqad bari'a, barang siapa yang benci dengan perbuatan itu sungguh dia telah aman. Wa man ankara faqad salima ya. Barang siapa mengingkari dia selamat. Walakin man radiya wa taba'a qalu ya Rasulullah ala uqatiluhum ya. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Masya Allah. Para sahabat ketika mendapatkan sabda beliau tadi bahwa akan ada para pemimpin yang buruk, kita mengenal mereka melakukan keburukan, dan kita tidak ridho sebagai seorang muslim dengan perbuatan buruk mereka. Para sahabat kemudian berkata pada Rasul, ya Rasulullah, boleh enggak pemimpin itu kita perangi saja karena berbuat buruk ya. Perbuatan buruk itu membuat repot dan sengsara rakyat muslimnya. Ya Rasulullah, ala nuqatiluhum ya. Rasulullah SAW menjawab apa? Kira-kira jawabannya apa kalau kita menjawab? Kalau kita jadi nabi, kita jawabnya apa? Ya ayo gitu kan. Ayo kumpul di gitu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan la, jangan, ma sallu, selama mereka masih sholat. Artinya Bapak Ibu yang hormati, kalau seseorang sudah bersyahadat kemudian dia menjaga sholat, wajib bagi kita untuk melindungi nyawanya ya. Bahkan sampai perkara seorang pemimpin yang buruk kemudian membuat sengsara rakyatnya, tangan kita tahan
Jangan sampai melakukan kudeta kalau pemimpinnya apa? Masih sholat ya. Baik. Kemudian di dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim rahimahullah taala dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeksekusi seseorang, untuk membunuh seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la. Ketika Khalid bin Walid, ya, pemimpin perang para sahabat, minta izin untuk mengeksekusi seseorang, Rasulullah itu tidak mengizinkan beliau. La, jangan. La'allahu an yakun yusalli. Bisa jadi dia masih menegakkan sholat. Artinya beliau ini benar-benar melindungi Bapak Ibu, melindungi nyawa orang-orang yang masih menegakkan sholat. Ya, sampai beliau mengatakan di dalam hadis ini, la'alla, bisa jadi, mungkin dia masih sholat. Tapi Khalid bin Walid ini masih kurang setuju ya dengan pernyataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbi. Ya Rasul, betapa banyak orang sholat ya, betapa banyak orang sholat, dia membaca dengan lisannya tapi tidak ada kekhusyuan di dalam hatinya, tidak ada keimanan di dalam hatinya. Terus Rasulullah SAW sabda apa? Beliau SAW mengatakan, inni lam umar an anqaba ala qulubin nas. Aku tidak disuruh untuk mengorek-orek isi hati manusia, wala asyqa butunahum, dan aku juga tidak disuruh untuk membelah perut mereka. Artinya apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menghukumi seseorang dari sisi lahirnya saja. Masalah hatinya itu kita serahkan kepada Allah. Jangan sampai kita mendapatkan seseorang yang masih sholat, ya, masih membayar zakat, ya, tapi kita nggak senang dengan orang tersebut, lantas kita katakan orang ini nggak beriman. Itu nggak bisa, karena kita diajarkan untuk menghukumi seseorang dengan lahiriah kita, ya, dengan lahiriah kita. Tidak boleh menghukumi dengan mengorek-orek dan menebak-nebak apa yang ada di dalam hatinya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam pembahasan ini dijelaskan oleh para ulama juga bahwa orang yang meninggalkan rukun-rukun Islam yang lainnya, mereka juga berhak ya untuk diperangi, ya. Seperti orang yang meninggalkan sholat dan membayar zakat, ya. Di antara syariatnya, di antara contoh syariat yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan selain sholat dan zakat itu harus diperangi juga adalah perkara adzan. Perkara apa? Adzan. Ya, selain rukun Islam, ada syariat Islam kalau nggak ditegakkan, maka wajib diperangi. Di dalam masalah adzan, para ulama menjelaskan al-adzan wal iqamah fardhu kifayatin. Adzan dan iqamah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Artinya kalau ada yang sudah adzan dan qomat, maka wilayah tersebut muslimnya sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau nggak ada satupun yang adzan dan iqamah, apa konsekuensinya? Seluruh kaum muslim di wilayah tersebut berdosa, ya. Yuqatal ahlu baladin in tarakuhuma. Ahli balad, ya, penduduk negeri tersebut itu berhak untuk diperangi jika meninggalkan adzan dan
iqamah ya. Nah, kemudian di antara faedah hadis ini adalah termasuk dalam hak Islam adalah ya, irtikab ma yubihu damul muslim minal muharramat ya. Insyaallah kita akan jelaskan perkara ini di pertemuan atau hadis yang lainnya insyaallah. Tapi gini Bapak Ibu, kita kan dari tadi membicarakan masalah perang ya. Apa? Perang atau memerangi. Pertama kami ingin menjelaskan atau kita berpikir bersama, adakah syariat jihad di saat ini? Ada enggak? Ada. Tapi apakah bisa dipraktekkan? Bisa. Jihad dalam hal apa selanjutnya? Jihad dalam melawan hawa nafsu, jihad dalam menegakkan syiar-syiar Islam. Termasuk jihad adalah jihad menuntut ilmu, belajar, ngaji ya. Adapun jihad untuk mengangkat senjata, saat ini kita ada kewajiban apa pembuatan? Ada kewajiban apa pembuatan? Belum ada. Ya. Adapun masalah keamanan negara sudah ada yang berhak dan wajib untuk melakukannya. Yaitu siapa? Anak polisi, wonten apa malih? Tentara. Ya. Ada kewajiban pihak-pihak yang memang berhak melakukannya. Nah, terus kenapa kita bicara hal ini? Minimal Bapak Ibu, hadis tadi, pembicaraan yang tadi kita sampaikan memberikan kita pelajaran tentang pentingnya menjaga syariat Islam. Sehingga dengan hal tersebut kita memahami konsekuensi apabila kita enggak sholat, konsekuensi apabila kita tidak bayar zakat, termasuk konsekuensi apabila tidak mau menegakkan syariat-syariat yang lainnya ya. Ternyata Allah Ta'ala ingin ya, kalau di dalam negara itu, di dalam sebuah masyarakat itu menegakkan ini semua ya. Dari mana kita memahami bahwa ini penting? Dari konsekuensinya Bapak Ibu. Kalau memang sebuah perkara tidak ada konsekuensi hukum beratnya, perkara itu permasalahan sepele apa permasalahan penting? Sepele, permasalahan sepele. Tapi ketika seseorang meninggalkan sholat, tidak bayar zakat, itu konsekuensinya besar nama mboten? Besar. Berarti perkaranya penting nama mboten? Penting. Ya. Dan karena masalah ini penting dan disyariatkan oleh Allah Ta'ala, pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya. Entah kita sudah tahu manfaatnya atau belum ya. Di antara manfaat sholat nopo? Satu, membangun kedekatan kepada Allah Ta'ala. Dua, kalau sholatnya berjamaah, membangun solidaritas ya. Membangun solidarisan masyarakat di dalam jamaah ya. Bisa jadi masyarakat itu nggak bersatu karena nggak mau sholat berjamaah ya. Terus kalau misalkan bayar zakat Bapak Ibu, kalau semuanya bayar zakat, orang-orang yang paham atau muslim itu membayar zakat, entah zakat mal ataupun zakat fitrah, kira-kira negara ini tentram apa buatan? Tentram apa buatan? Tentram. Tapi sayangnya antara zakat sama pajak negara ini lebih sering didengungkan yang mana? Pajaknya. Zakatnya belum terlalu terdengar ya. Baik, jadi di antara syariat-syariat itu terdapat hikmah ya, terdapat hikmah yang besar ya. Baik. Kemudian poin yang terakhir dari hadis ini Bapak Ibu adalah tentang akidah. Ya, tentang akidah. Tentang akan terjadinya hari kiamat, akan terjadinya hari kiamat atau al-hisab. Dan nanti di hari kiamat
manusia itu akan dihisab. Ya. Apa itu hisab? Dihitung. Apanya? Amalnya. Ada hisab, ada mizan. Apa bedanya Bapak Ibu? Hisab itu dihitung, ya. Kalau mizan ditimbang. Ya. Kalau hisab dihitung, kalau mizan ditimbang. Dan hitungan Allah Ta'ala itu nggak pernah salah, ya, nggak pernah salah. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya, kalau ada kebaikan sebesar biji sawi pun, ya, maka dia akan melihatnya. Qala dzarratin syarran yarah, syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan sebesar biji sawi pun, dia akan melihat hal tersebut, ya. Baik. Jadi akan ada hisab di hari kiamat sebagaimana kata Nabi dalam hadis yang kita bahas sekarang, wa hisabuhu 'alallahi ta'ala. Baik. Ini